Dr. Randy Putra, lansia 72 tahun pipis 6 kali semalam. 3 hari makan buah ini langsung tidur 8 jam. Tapi sebelum saya bongkar rahasianya, tolong bantu like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Bak, ibu sekarang umur berapa dan sedang menonton video ini di kota mana? Coba tuliskan di komentar ya, supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Bapak ibu coba bayangkan sejenak. Tidur nyenyak 8 jam penuh tanpa sekalipun terbangun di tengah malam. Tidak ada lagi ritual berjalan gontai ke kamar mandi. Tidak ada lagi rasa takut terpeleset di tangga saat mata masih setengah terpejam. Tidak ada lagi pasangan yang ikut terbangun karena kita harus bolak-balik ke toilet. Hanya tidur yang tenang, nyaman, dan ketika bangun pagi, tubuh terasa segar seperti muda kembali. Kedengarannya indah sekali, bukan? Tapi mungkin di hati Bapak Ibu terlintas, itu mustahil. Mana mungkin di usia seperti ini bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Tunggu dulu. Jangan buru-buru berputus asa, karena justru itulah yang akan kita bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh sahabat lansia, sehat di seluruh penjuru Indonesia. Saya Dr. Naura kembali hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian, dengan sebuah informasi kesehatan yang insya Allah akan membuka mata kita semua, bahwa tidur nyenyak tanpa bolak-balik toilet bukan hanya mimpi, tapi bisa menjadi kenyataan. Bukan dengan obat mahal, bukan dengan prosedur rumit, tapi dengan sesuatu yang sangat sederhana dan mungkin sudah ada di dapur rumah Bapak Ibu. Namun sebelum saya buka rahasia besarnya, izinkan saya mengingatkan terlebih dahulu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Mam tidak akan ketinggalan tips kesehatan penting lainnya yang setiap minggunya akan saya bagikan di channel ini. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana menua dengan sehat, bahagia dan tetap bermanfaat bagi keluarga tercinta. Saya juga ingin sekali mengenal Bapak Ibu lebih dekat, maka silakan tulis di kolom komentar Bapak Ibu menonton dari daerah mana. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miang sampai Pulau Rote. Mari kita berkumpul di sini sebagai sebuah keluarga besar yang peduli dengan kesehatan lansia. Bayangkan betapa indahnya kalau kita bisa saling menyapa, saling berbagi cerita, dan saling mendoakan agar usia senja ini tetap diberkahi. Dan terakhir, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah setia mendukung channel ini. Percayalah setiap kali Bapak Ibu menekan tombol like, share, atau meninggalkan komentar, Bapak Ibu bukan hanya membantu saya, tapi juga membantu ribuan lansia lain di luar sana yang mungkin sedang putus asa, karena tidak tahu harus berbuat apa dengan masalah kesehatan mereka. Jadi mari kita sama-sama sebarkan manfaat ini seluas-luasnya. Sekarang izinkan saya bertanya. Sudah berapa lama Bapak Ibu tidak tidur nyenyak semalaman? Tidur yang benar-benar nyenyak dari malam hingga pagi tanpa harus terbangun satu kali pun untuk ke toilet. Kalau saya lihat dari pengalaman pasien-pasien saya, rata-rata jawabannya adalah sudah lupa dok. Bahkan ada yang sambil tersenyum pahit. Seolah-olah tidur nyenyak itu hanyalah kenangan masa muda. Bapak Ibu yang saya hormati, saya paham betul rasanya. Bayangkan, baru saja mata terpejam 1 jam, tiba-tiba rasa ingin pipis muncul. Mau tidak mau, kaki harus melangkah menuju kamar mandi. Setelah itu, coba tidur lagi. Tapi pikiran sudah melayang kemana-mana. Akhirnya butuh waktu lama untuk kembali tertidur. Baru tertidur, jam terbangun lagi. Begitu seterusnya sampai fajar menyingsing apa yang terjadi di pagi harinya. Tubuh bukannya segar, tapi malah remuk. Kepala pusing, badan pegal, mood kacau. Aktivitas seharian pun jadi tidak optimal. Mau mengaji mengantuk. Mau bermain dengan cucu tenaga tidak ada. Mau ikut pengajian kepala berat. Hidup jadi setengah-setengah karena malam yang seharusnya dipakai untuk istirahat malah habis untuk bolak-balik toilet. Yang lebih memprihatinkan, perjalanan ke kamar mandi di tengah malam itu penuh risiko. Banyak pasien saya yang hampir jatuh terpeleset karena berjalan dalam kondisi setengah sadar. Apalagi kalau rumah bertingkat harus turun tangga saat lutut sudah tidak sekuat dulu. Satu kesalahan langkah saja bisa fatal. Dan itu semua hanya karena kandung kemih yang terlalu sering memberi alarm palsu. Saya yakin di antara Bapak Ibu yang menonton sekarang ada yang sedang mengangguk-angguk karena merasa mengalami hal yang sama. Jangan khawatir, Bapak Ibu tidak sendirian. Jutaan lansia di Indonesia menghadapi masalah serupa. Pertanyaannya, apakah ini memang takdir yang harus diterima atau masih ada cara untuk memperbaikinya? Izinkan saya bercerita tentang seorang pasien saya, Pak Sutrisno. Beliau berusia 72 tahun, seorang pensiunan guru matematika dari Yogyakarta. Orangnya disiplin, teratur, dan selama hidupnya tidak pernah main-main dengan kesehatan. Namun meskipun gaya hidupnya rapi, beliau datang ke saya dengan wajah penuh kelelahan. Katanya, "Dok, saya ini rasanya seperti zombie. Malam tidak bisa tidur, siang mengantuk. Hidup sih hidup,
tapi rasanya tidak benar-benar hidup. Saya tanya lebih lanjut. Ternyata setiap malam beliau harus bangun 5-6 kali untuk pipis. Istrinya pun ikut terganggu karena setiap kali suaminya bangun, ia juga terbangun. Bahkan 6 bulan terakhir mereka terpaksa tidur di kamar terpisah. Bayangkan pasangan yang sudah menikah puluhan tahun harus tidur sendiri-sendiri hanya karena masalah sering buang air kecil. Pak Sutrisno bercerita, istrinya sering saya lihat menangis diam-diam karena merasa lelah ikut terbangun. Setiap malam hubungan harmonis mereka yang sudah terjaga puluhan tahun jadi terganggu. Padahal kesehatan bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal hati dan keluarga. Dan yang membuat saya tersentuh, Pak Sutrisno mengatakan, "Dok, saya sudah mencoba berbagai macam obat dari resep dokter sampai jamu tradisional. Prostat saya memang sedikit membesar, tapi kata dokter urolog masih normal untuk usia saya. Tapi tetap saja saya harus bolak-balik kamar mandi. Saya capek, Dok. Istri saya juga capek, Bapak Ibu. Mungkin kisah Pak Sutrisno ini juga adalah kisah Bapak Ibu di rumah. Betapa sering kita merasa tidak berdaya menghadapi tubuh kita sendiri. Betapa frustrasinya ketika sudah mencoba berbagai cara, tapi hasilnya nihil. Tapi ingat, tidak ada masalah tanpa solusi. Dan justru dari kesederhanaanlah solusi itu sering datang. Ketika mendengar cerita Pak Sutrisno, saya tahu beliau butuh solusi yang sederhana, alami, dan bisa langsung dipraktikkan tanpa harus menambah beban pikiran. Maka saya katakan dengan tenang, "Pak, masalah Bapak ini memang kompleks, tapi justru solusinya sangat sederhana." Beliau menatap saya penuh harap lalu bertanya, "Apa itu, Dok? Obat baru lagi ya?" Saya tersenyum dan berkata, "Bukan obat, Pak. Cukup dengan 2 buah saja yang mungkin sudah sering Bapak lihat di pasar, pisang dan ceri." Awalnya beliau terdiam lalu tertawa kecil sambil menggeleng. Dok, masa iya masalah saya yang sudah bertahun-tahun? Ini bisa selesai hanya dengan makan buah." Saya memahami keraguannya. Wajar, karena beliau sudah mencoba berbagai macam cara dari obat resep dokter, suplemen, bahkan ramuan tradisional. Semuanya hanya memberikan efek sementara, tidak pernah benar-benar tuntas. Maka saya jelaskan lebih lanjut bahwa 2 buah ini memiliki nutrisi alami yang spesifik. Bekerja pada akar masalah yang beliau alami, kandung kemih yang terlalu sensitif, dan hormon tidur yang berkurang drastis. Saya menegaskan lagi, "Pak, tubuh kita ini sebenarnya sangat pintar. Dia hanya butuh bahan baku yang tepat untuk bisa bekerja sebagaimana mestinya." Pisang dan ceri bukan sekadar buah, tapi keduanya adalah sumber nutrisi yang bisa membantu tubuh Bapak kembali menemukan keseimbangannya. Saya sarankan beliau mengonsumsi 1 pisang matang ukuran sedang dan segenggam ceri. Atau jika sulit mendapat ceri segar bisa diganti dengan segelas jus ceri tanpa gula tambahan 1-2 jam sebelum tidur. Beliau masih tampak skeptis tapi akhirnya berkata, "Baiklah, Dok, saya akan coba. Kalau memang tidak berhasil ya paling tidak saya sudah makan buah, kan tidak ada ruginya." Saya tersenyum mendengar kalimat itu. Betul sekali. Apa yang beliau katakan adalah kunci. Tidak ada ruginya mencoba. Kalaupun tidak ada efek besar, tubuh tetap mendapat manfaat dari nutrisi buah yang sehat. Hasilnya sungguh mengejutkan. 3 hari kemudian beliau kembali dengan wajah lebih segar. "Dok, biasanya saya bangun 5 kali semalam, tapi sejak coba pisang dan ceri saya hanya bangun 2 kali saja. Rasanya badan jauh lebih ringan." Istri saya juga bahagia, akhirnya bisa tidur nyenyak lagi. Seminggu kemudian jumlah bangunnya berkurang lagi menjadi hanya sekali. Bayangkan betapa besar perubahannya hanya dengan langkah sederhana. Bukan obat mahal, bukan prosedur medis yang rumit, tapi sekadar buah alami. Sekarang mari kita bahas kenapa pisang dan ceri bisa memberikan efek sebesar itu. Jangan khawatir, saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Pertama, pisang. Buah ini mengandung magnesium dan kalium dalam jumlah yang cukup tinggi. Magnesium dikenal sebagai mineral penenang alami. Ini bekerja dengan cara melemaskan otot, termasuk otot kandung kemih yang sering terlalu tegang pada lansia. Jadi kalau kandung kemih Bapak Ibu ibarat balon yang terlalu sensitif, magnesium membuat balon itu lebih rileks, tidak gampang panik, tidak langsung mengirim alarm palsu. Sementara itu, kalium membantu mengatur sinyal saraf antara kandung kemih dan otak. Jadi pesan yang dikirim ke otak menjadi lebih akurat, tidak lagi berlebihan. Selain itu, pisang juga mengandung triptofan, yaitu asam amino yang merupakan bahan baku serotonin. Serotonin inilah yang kemudian diubah tubuh menjadi melatonin, hormon tidur. Jadi, pisang tidak hanya menenangkan kandung kemih tapi juga membantu tubuh lebih siap untuk tidur nyenyak. Kedua, ceri. Buah kecil ini ternyata adalah sumber alami melatonin yang sangat baik.
Tahukah Bapak Ibu, setelah usia 60 tahun produksi melatonin dalam tubuh menurun drastis hingga hanya 20% dibanding masa muda. Itulah sebabnya tidur menjadi sulit meskipun tubuh sudah lelah. Cherry membantu mengisi kembali kekurangan itu. Dengan mengonsumsi cherry sebelum tidur, tubuh mendapatkan pasokan melatonin alami yang akan memberi sinyal ke otak. Sekarang waktunya tidur. Jika pisang kita ibaratkan sebagai pemain bass yang menstabilkan irama musik, maka cherry adalah konduktor yang mengatur seluruh orkestra. Pisang menenangkan tubuh dari dalam. Cherry memberi aba-aba agar tubuh masuk ke fase tidur yang dalam dan berkualitas. Keduanya bekerja sama dengan indah, saling melengkapi, menciptakan harmoni yang sebelumnya hilang. Inilah mengapa saya tidak menyarankan hanya pisang saja atau hanya cherry saja. Keduanya harus bekerja bersama karena pisang menyiapkan tubuh, sementara cherry memberi perintah agar tidur dimulai. Kombinasi sederhana ini mampu mengubah malam yang penuh. Gangguan menjadi malam yang tenang, penuh istirahat, dan penuh pemulihan. Bukan hanya Pak Sutrisno yang merasakan manfaat ini. Banyak pasien saya dari berbagai daerah di Indonesia yang sudah mencoba dan memberikan kesaksian serupa. Bu Amina, 41 tahun dari Bandung bercerita, "Dok, dulu saya hampir putus asa. Setiap malam bangun sampai 7 kali, badan jadi lemas dan saya tidak bisa lagi ikut pengajian subuh. Tapi sejak rutin makan pisang dan cherry, saya bisa tidur dari jam 10 malam sampai subuh. Rasanya seperti dapat umur kedua. Sekarang saya bisa bangun dengan segar dan kembali ikut kegiatan di masjid." Pak Ahmad, 71 tahun dari Makassar, awalnya juga tidak percaya. Tapi setelah mencoba selama seminggu, beliau berkata, "Dok, saya baru sadar kalau selama ini saya cuma merem, bukan benar-benar tidur. Setelah makan pisang dan cermimpi lagi. Bangun pagi, badan enteng tidak ada pegal-pegal. Saya sampai kaget karena sudah puluhan tahun tidak pernah tidur senyaman ini." Bu Siti Jedwis tahun dari Surabaya punya masalah berbeda. Kram betis yang selalu muncul di tengah malam. Katanya suami saya sampai bosan dipanggil tengah malam hanya untuk pijat betis saya. Tapi sejak saya makan pisang dan ceram itu hilang total. Sekarang saya bisa tidur nyenyak tanpa drama di tengah malam. Ada juga Pak Budi, 73 tahun dari Palembang, seorang atlet sepeda veteran. Dulu setiap selesai bersepeda malam, kakinya selalu kram di tengah tidur. Setelah saya sarankan pisang dan ceri, beliau bercerita, "Dok, sekarang saya malah bangun segar dan siap gowes lagi pagi harinya." Saya benar-benar merasa muda kembali. Testimoni-testimoni ini bukan kebetulan, bukan sugesti, tapi hasil nyata dari nutrisi yang bekerja sesuai hukum alam. Tubuh kita memang diciptakan luar biasa, dan kalau diberi bahan bakar yang tepat, ia akan memperbaiki dirinya sendiri. Sahabat lansia sehat, izinkan saya menutup dengan sebuah pesan penting. Jangan pernah percaya bahwa usia tua harus identik dengan penderitaan. Memang benar menua itu pasti, tapi sehat, bahagia, dan tidur nyenyak adalah pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Malam ini jangan tunda lagi. Cobalah mulai dari langkah sederhana. Makan 1 buah pisang matang ukuran sedang ditambah segenggam ceri atau segelas jus ceri 1-2 jam sebelum tidur. Rasakan sendiri perbedaannya dalam 37 hari. Tidak perlu menunggu lama karena tubuh akan langsung merespons begitu mendapatkan nutrisi yang tepat. Bayangkan 2 minggu dari sekarang Bapak Ibu bisa bangun jam 5 pagi dengan segar. Tidak ada lagi kantung mata, tidak ada lagi pegal-pegal. Sholat subuh bisa lebih khusyuk, sarapan dengan lahap, dan masih punya tenaga untuk bercengkrama dengan cucu. Itu bukan mimpi, itu bisa menjadi kenyataan. Dan ingat, kesehatan Bapak Ibu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga. Ketika Bapak Ibu sehat, pasangan tidur nyenyak, anak-anak tidak lagi khawatir, cucu-cucu pun senang karena punya kakek nenek yang penuh energi. Satu perubahan sederhana bisa memberikan dampak besar bagi seluruh rumah tangga. Saya Dr. Rahmat mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini kalau dirasa bermanfaat, dan bagikan ke grup keluarga, pengajian, atau arisan. Mari kita sebarkan kebaikan ini seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Lansia Sehat Bahagia. Tetap sehat, tetap bahagia, dan selamat mencoba resep sederhana pisang dan ceri ini. Semoga tidur nyenyak Bapak Ibu segera kembali.